Halo semua, di video kali ini kita akan membahas tentang Dynamics in the Neoclassical Growth Model yang merupakan bagian ketiga dari seri Advanced Macroeconomics. Di pertemuan kali ini pembahasannya akan relatif lebih singkat daripada pertemuan-pertemuan sebelumnya, karena di pertemuan kali ini kita hanya ingin melihat bagaimana ekonomi bergerak in the long run. Dan karena di sini topik yang kita bahas adalah dynamics, artinya kita akan menyandingkan variabel makroekonomi kita terhadap waktu, gitu ya. Jadi kita akan mempelajari pergerakan, ya, the movement of the economy towards the long run equilibrium, dan variabel-variabel pada saat long run equilibrium ini terjadi, artinya variabel-variabel telah mencapai kondisi steady state. Atau kalau misalnya kita tulis persamaan matematisnya, maka kita akan melihat bentuk seperti ini ya. Jadi dx.t per dxt equals 0. Ya, di mana x di sini adalah macro variables. Di sini macro variables ada apa aja? Bisa ada k, ada l, ada a, tentu juga ada y juga ya. Our output ya, total output seperti itu. Nah, balik lagi sekarang ke asumsinya. Jadi asumsi awal kita di sini adalah kita punya the level of capital that is predetermined, sehingga kita memiliki level of capital that is inelastic. Also our labor is fixed, ya, juga labor kita inelastic. Nah, tapi di sini kita punya teknologi atau A atau TFP ya, level of technology yang berubah gitu. Dan kita ingin melihat dampak perubahan teknologi ini terhadap keseimbangan yang kita punya. Pertama kita lihat dulu keseimbangan pada pasar capital dulu ya. Nah, di sini kalau teman-teman lihat dampak dari A ya, kenaikan dari A itu adalah pergeseran dari kurva capital demand. Oke. Nah, ini kita tahu dari mana peningkatan A kok bisa peningkatan ya, bukan penurunan dari capital demand. Nah, kalau misalnya teman-teman ingat dari pertemuan sebelumnya, di mana kita mendapatkan input demand function dari capital, juga input demand function dari labor, ya. Di sini ada variabel A, ya. Di dalam ada variabel A, dan korelasinya itu adalah positif, gitu ya. Korelasinya itu positif terhadap our capital demand function. Okay, so here when A increases, ya, ketika there's an increase in our technology level, ya. Di sini KD akan meningkat, ya, jadi keseimbangan juga akan naik, diikuti dengan interest rate yang juga meningkat. Untuk kondisinya di labor market, ini kurang lebih sama ya, kenaikan A will increase labor demand, okay, will increase labor demand, and consequently will also increase the wage rate. Gitu ya. Nah, jadi untuk kesimpulannya, ini kita ngomongin short run. The short run effect of technological advancement is when technology increase, why the output will increase. Nah, tapi di sini yang perlu dilihat adalah our level of capital is constant, ya, karena kita punya fixed level of capital. Ya, we have a predetermined level of capital, tapi di sini kita punya R yang meningkat, kita punya also labor yang fix, dan diikuti dengan wage yang meningkat. Nah, ada sedikit perubahan ketika kita membicarakan dampak dari teknologi in the long run. Maka di sini kita akan mendapatkan tentu sama output yang meningkat, tapi ya, kita memiliki capital yang meningkat. Nah, kenapa capitalnya meningkat? Karena at the long run kita ada kondisi steady state, gitu ya. Nah, ini penjelasannya sebenarnya cukup sederhana. Ketika kita berada pada kondisi steady state, artinya CT dot per CT atau CT dot will equals to 0. Oke, CT dot will equals to 0, and thus berarti di sini kita punya RT minus rho is equals to 0, gitu ya. Dan rho di sini adalah sebuah konstanta. Artinya, kita di sini punya RT, ya, kita punya interest rate that is constant, ya, is a constant, ya, sebuah konstanta. Nah, jadi di sini dampaknya apa? Dampaknya adalah kita akan memiliki supply of capital, ya, capital supply that is perfectly elastic in the long run, ya. So we have a perfectly elastic capital supply, ya, capital supply curve di sini, sehingga ketika lalu terjadi kenaikan
level of technology, ya, di sini capital demand kita akan meningkat dari titik 1 ke titik 2 seperti itu ya. Dan kalau misalnya kita lihat di sini ada kenaikan dari capital, ya, capital will increase, ya, tapi interest rate will stay, ya, interest rate will stay constant. Dan di sini assuming kalau misalnya si labor supply kita masih perfectly inelastic, artinya kita masih memiliki hasil yang sama, dampaknya masih sama ke labor market, yaitu earning stay constant, tapi kita punya wage yang meningkat. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang, balik lagi ke topiknya itu dynamics, artinya kita ingin menyandingkan variabel-variabel yang kita miliki terhadap waktu, gitu ya, bukan terhadap satu sama lain ya. Kalau misalnya ini kan kita menyandingkan interest rate terhadap capital, gitu. Nah, sekarang kita pindah di growth dynamics. Nah, di sini sebagai contoh kita punya growth dynamics capital dan juga growth dynamics dari interest rate. Nah, ini teman-teman kalau misalnya ingin membaca lebih lanjut, bisa dibuka buku Angus Chu, ya, Advanced Macroeconomics and Introduction to Undergraduates, ya. Di sini just a glimpse, ya, just a glimpse. Kita hanya akan membahas dua variabel ini, yaitu capital dan interest rate, di mana kondisi awalnya that there will be a constant K, but when A increases, ya, ketika A naik, nah, dampaknya adalah there will be an increase in our K, ya, growth terhadap capitalnya. Tapi walaupun nanti dia akan ada kondisi ininya lagi, kita ada kondisi stasionernya lagi, seperti itu. Dan kalau misalnya bedanya, kalau misalnya terhadap interest rate, ya, kalau misalnya terhadap interest rate sama awalnya konstan, nah, tapi di sini kenaikan dari teknologi, ya, ini dia akan membuat R naik, ya, in the short run. Nah, tapi in the long run it will back again, gitu ya. Jadi balik lagi ke kondisi awalnya, seperti itu. Nah, ini beda dari kondisi di capital, di mana dia in the short run there will be an increase. In the short run there will be just a stagnant level of capital, but in the long run there will be an increase, seperti itu. And I think that's all for these materials. There will be no exercise. So this is just supplementary. Well, not necessarily supplementary, but this is also an important knowledge on how technology affects our macroeconomics variables. And I think that's all. I hope you enjoyed my explanation. Don't forget to stay safe, stay hydrated, and I will see you guys sometime soon. Goodbye.